ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Segala puji bagi Allah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Dan salah satunya adalah salat berjamaah yang telah kita kerjakan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang berusaha menapaki jejak mereka hingga hari kiamat. Baik bapak-bapak yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah pada hari ini kita berjumpa, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil pelajaran dari hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal itu memberikan kepada kita tambahan iman dan takwa, sehingga betul-betul hadirnya kita di dunia ini sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang saya ambil pada siang hari ini terkait dengan surat Al-Fatihah. Dan kita akan mengambil nilai-nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil pada surat tersebut. Ya, Al-Fatihah itu salah satu di antara surat-surat dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an kita tahu bersama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan sebagai petunjuk bagi kita semua, sehingga siapa yang ingin selamat maka ambil petunjuknya, maka dengannya seseorang akan selamat di kehidupan dunia dan akhiratnya. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Itulah kitab la raib, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang diragukan di dalam Al-Quran? Yang kita cari selama ini di kehidupan dunia ini ada di dalam Al-Quran. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus memiliki cita-cita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, karena mereka orang-orang yang selamat di kehidupan dunia ini. Saya coba akan bawakan lagi di antara keterangan yang menunjukkan kedudukan Al-Quran yang besar ya di sisi Allah. Dalam surat Yunus Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum." Wahai sekalian manusia, atau segenap manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran, nasihat, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Jadi tidak ada yang diragukan di dalam Al-Quran. Wa syifa'un lima fis sudur, obat bagi hati yang sakit. Apa yang sakit di dalam dada-dada manusia. Maka ini ada ajakan bagi kita semua untuk melihat introspeksi kepada hati kita. Hati kita telah baik ataukah perlu diperbaiki? Maka kita lihat, maka siapa yang ingin memperbaiki hatinya maka dekatlah dengan Al-Qur'anul Karim. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, karena Al-Qur'an huda, petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka seseorang yang betul-betul berusaha untuk membersamai Al-Quran, dia akan merasakan bahagia. Orang menyangka orang-orang yang menghafal Al-Quran tidak bahagia.
Sesungguhnya hakikat kebahagiaan ada pada Al-Quran, karena dia sumber pedoman, petunjuk ya. Allah mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini litashqa, untuk membuat kalian kesulitan, sengsara, kesusahan, tidak. Justru sebaliknya, Al-Quran diturunkan untuk memberikan kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke surah Al-Fatihah yang akan kita ambil, saya ingin mengingatkan ya tentang Al-Quran, muamalah kita dengan Al-Quran. Sejauh mana kita dengan Al-Quran hubungannya? Apakah kita sering membacanya ataukah kita taruh saja di dalam atau di atas lemari? Maka hendaklah seseorang yang ingin kembali dekat dengan Rabb-nya mengambil mushaf yang telah disimpannya, membacanya, mentadabburi, dan berusaha untuk mengamalkannya. Inilah di antara cara untuk meraih kebahagiaan. Seseorang yang meninggalkan Al-Quran, sesungguhnya dia tidak akan pernah merasakan bahagia. Karena bahagia itu hanya ada dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk pedoman. Baik, saya akan bawakan di antara keterangan yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bacaan yang harus kita rutinkan. Harus kita rutinkan, kita harus punya jadwal sendiri buat Al-Quran. Sehari itu 24 jam, masa tidak ada waktu untuk Al-Quran? Maka sisipkan satu waktu untuk Al-Quran. Al-Quran tidak ada ruginya. Satu huruf dijelaskan Nabi SAW dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Rasulullah mengatakan man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca harf, satu huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanah, baginya kebaikan. Dan kita semua di dunia ini mengharapkan kebaikan, dan itu ada pada Al-Quran. Ini hanya baca saja, Allah berikan kebaikan yang besar. Allah lipat gandakan yang satu huruf tersebut menjadi 10 kali lipatnya. Rahmat Allah begitu luas. Wal hasanatu bi asyi amsalha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun min harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 30 kebaikan, luar biasa rahmat Allah. Dan ini khusus kepada orang-orang beriman. Orang yang beriman membaca Al-Quran mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi orang-orang yang tidak beriman membaca 1000 kali berulang-ulang tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian sebisanya kita menghafal Al-Quran sedikit-sedikit ya, karena disebutkan yuqal sahibul Quran, katakan kepada sahib Quran, orang yang senantiasa dengan Al-Quran, iqra wartaqi, baca dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, tartillah membaca Al-Quran sebagai engkau tartilkan dia di dunia. Artinya di akhirat kelak seseorang diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Lantas kalau kita tidak menghafal Al-Quran ketika di dunia, apa yang kita hadirkan saat Allah meminta hafalan kita? Oleh karena itu sedikit banyaknya hendaklah berusaha untuk menghafal walaupun satu ayat, dua ayat. Fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'aha, karena kedudukanmu nanti di akhirat tergantung akhir yang kamu baca, artinya kamu hafal, yang kamu bisa hadirkan saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sekali selain itu juga, selain dia bacaan, dia sesuatu yang harus dihafal, dia sesuatu yang harus ditadabburi. Karena orang yang mentadabbur Al-Quran mendapatkan ketenangan hati. Itu yang dicari, kebahagiaan hati. Disebutkan tilka sakinah tanazzalat bil Quran. Jadi sakinah itu turun dengan Al-Quran. Coba setiap orang yang menyelami Al-Quran maka akan mendapat kenikmatan dan kelezatan. Dan dia tidak berharap yang lainnya, bahkan kalau dia telah merasakan nikmatnya. Kemudian juga, dan tidak lupa, selain ditadabburi, Al-Quran ada diamalkan. Karena fattakhidhu tilawatu amala, kata ulama salaf, jadikanlah tilawah kamu, bacaan kamu terhadap Al-Quran sebagai sebuah amalan. Jadi bukan bacaan saja, tapi kita berusaha mengamalkan apa yang bisa kita ambil dari Al-Quran tersebut. Baik,
Bapak dan Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan mengambil surat Al-Fatihah. Karena pasti kita sudah hafal ya. Surat Al-Fatihah merupakan rukun salat di mana kita muslim wajib salat ya. Dan dia rukun, salat itu rukun di dalam Islam. Hilangnya rukun, hilangnya Islam. Bangunan tanpa rukunnya akan rubuh. Demikian juga Islam. Seseorang yang menegakkan salat artinya menegakkan Islam. Dan Al-Fatihah itu sendiri rukun yang paling penting di dalam salat. Sehingga salat itu sesuatu yang penting, rukun, dan Al-Fatihah juga rukun di dalam salat. Jadi sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Akan itu saya pada hari ini ingin membawakan surat ini. Dan juga kita sudah hafal bersama. Baik, kita akan coba membaca surat Al-Fatihah. Silakan Bapak-bapak dengarkan dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, barakallahu fikum. Nikmat ya. Ini kita baca dari ayat Al-Quran. Berapa huruf yang kita lewati? Luar biasa. Allah rahmatnya begitu luas. Baik, Bapak dan Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita sebelum membaca Al-Quran ada kalimat isti'adzah. Kalimat isti'adzah itu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kita fahami aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan. Artinya syaitan itu sesuatu yang nyata. Makhluk Allah yang Allah ciptakan sebagai ujian untuk kita. Kita itu ketika beribadah itu terasa berat ya. Keinginan kita untuk beribadah itu berat. Kita mau sholat malam misalnya, itu bangun tapi maunya tidur lagi, atau sekedar buang hajat lantas tidur lagi. Rasanya berat kalau kita mau sholat. Keinginan untuk ibadah itu menunjukkan berat. Berbeda dengan keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu ada teman ngajakin main futsal, ayo. Kita makan bakso di seberang sana, ayo. Kita pergi ke sana ke sini, ayo. Ini keinginan duniawi. Ya.
Ini dikarenakan bahwa memang kita itu dihadapkan ada di dalam diri kita itu hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu memang dia asalnya tabiatnya suka kepada yang santai-santai, enak-enak, ya, rebahan, main, bergurau dan lain sebagainya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jadi condongnya kepada yang negatif, itu hawa nafsu. Dan ditambah lagi syaitan yang kerjanya bisik-bisik, ayo kamu tidur lagi, kamu masih ngantuk itu, nggak usah salah, tidur lagi. Jadi betapa sulit kita untuk mengerjakan ibadah. Ya. Oleh karena itu, agar Allah memberikan taufik yang kepada kita, kita berlindung kepada Allah. Ketika kita merasakan kehadiran syaitan, begitu sulitnya kita untuk mengerjakan ibadah, maka kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena memang syaitan itu dia akan senantiasa hadir di tengah-tengah kita, senantiasa mendampingi kita kemanapun kita atau aktivitas apa yang kita kerjakan, syaitan senantiasa ikut. Ini disebutkan di dalam hadis ya, di dalam hadis Muslim Rasul mengatakan inna syaitan yahduru ahadakum. Syaitan itu hadir di antara kalian inda kulli syai. Di setiap segala sesuatu kondisinya. Dari setiap perkara kita, syaitan ikut campur di situ. Hatta yahduruhu inda ta'amihi, sampai dia datang hadir saat kalian makan. Ini menunjukkan perhatiannya kita dalam hal ini agar seseorang betul-betul memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang menghalangi manusia untuk beribadah. Dan jelas ya, syaitan akan senantiasa memalingkan manusia. Karena memang itu janji mereka. Qala fa bi'ghwaytayn aqudanna lahum siratal mustaqim. Di dalam Al-Qur'an mengatakan, karena kan engkau telah menetapkan aku sesat. Atas dasar apa kau menetapkan aku sesat? Dia tidak sadar dengan kesalahannya. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku betul-betul akan menghalangi mereka dari jalannya lurus. Makanya kita rasakan kalau kita mau ibadah terasa berat sekali. Ya, terasa berat. Oleh karena itu penting kita beristiadzah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kemudian kita sambung dengan basmalah. Ya, sambung dengan basmalah. Ini basmalah itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada huruf atau kalimat basmalah itu ada huruf ba di awalnya. Bismi, ba, didahului huruf ba. Ini harfu ba disebut baul isti'anah. Ba ini fungsinya memohon pertolongan, memohon taufik, memohon berkah. Maka setiap kita mengucapkan bismillah, artinya kita memohon pertolongan atas pekerjaan yang kita akan kerjakan. Kita memohon keberkahan, taufik atas apa yang akan kita kerjakan. Maka jangan lupa Pak, di setiap pekerjaan kita yang penting, itu jangan lupa untuk membacakan bismillah. Semoga apa yang kita kerjakan betul-betul diberikan keberkahan, kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap aktivitas, makanya kita lihat saja di antara doa-doa yang kita hafal itu. Ketika kita hendak beraktivitas memakan misalnya, kita bacakan bismillah. Ya, bismillah. Kita mau keluar, bismillahi Allahumma, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika mau tidur, bismika amutu wa ahya. Ketika hendak berhubungan juga ada bismillah. Ya. Semuanya aktivitas itu doa-doa. Ketika hendak kita beraktivitas itu biasa diawali dengan kata bismillah. Ini menunjukkan bismillah itu bentuk memohon pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita kerjakan. Meminta keberkahan dan taufiknya. Baik, barulah setelah itu kita masuk pada inti surat Al-Fatihah. Inti surat Al-Fatihah. Oleh karena itu di salat jahriyah itu
Nabi itu biasanya membaca dengan sir, dengan lirih. Bukan tidak dibaca ya, tapi membaca dengan lirih. Karena inti surat Al-Fatihah ada pada kalimat hamdalah. Makanya di setiap surat Aisyah mengatakan, menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaftihu shalat bitakbir. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu itu kalau sholat yastaftih bitakbir, membuka sholatnya dengan takbir. Jadi yang terdengar ketika sholat jahriyah itu peran takbir. Wal qiraah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Baru qiraah bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terdengar dijaharkan kalimat bismillahnya. Dan ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu yang semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat hamdalah di awal itu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalimat pujian, Pak. Ya. Pujian ini kita ucapkan, ini bentuknya ibadah karena kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pujian ini intinya harus ada cinta, pengagungan ketika kita mengucapkan hamdalah. Ya. Beda hamida dan madaha. Ya. Hamida dan madaha. Madah itu pujian rasa terima kasih. Kalau hamid ini pujian dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian tersebut kenapa? Karena disebutkan di dalam sifat-sifat Allah seperti alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabbil alamin. Rabb itu pencipta, ya, pengatur, pemilik alam semesta. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala patut dipuji dari segala sisi. Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki rahmat yang umum dan khusus. Ar-Rahman itu rahmat Allah secara umum. Artinya setiap orang itu diberikan haknya masing-masing sama, enggak ada yang beda. Tapi Ar-Rahim ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ketika membaca Al-Quran dilipat gandakan pahalanya. Ketika masuk bulan-bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya. Ketika berpuasa, sholat dan lain sebagainya dilipat gandakan, diangkat derajatnya dan lain sebagainya. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan di surga mereka ditempatkan, dan di akhirat mereka ditempatkan di dalam surga. Ini menunjukkan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah bentuk sifat-sifat Allah, perbuatan Allah yang menunjukkan rahmatnya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemilik, ya, raja hari perhitungan balasan. Kita mungkin di dunia kebenaran bisa diputar-balikan, tapi di akhirat tidak bisa. Allah tidak bisa dipengaruhi, ya. Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Jadi apa saja amalan-amalan yang salah memang akan ditetapkan salah. Amalan-amalan yang benar akan ditetapkan benar. Dia berhak dapat hukuman, ditetapkan hukuman baginya. Jadi ditetapkan pahala, kebaikan baginya dan seterusnya. Jadi tidak ada yang dicurangi, tidak ada yang terzalimi dan lain sebagainya. Maliki Yaumiddin. Karena seseorang hendaknya takut ketika di kehidupan dunia ini, karena Allah Azza wa Jalla itu maha adil, maha hakim, maha menghukum dengan hukuman yang adil. Baik, kita ke kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka itu maf'ul bih di dalam susunan bahasa Arabnya, harusnya di belakang. Tapi ini dimajukan ke depan. Disebutkan yufidul qasr wal ikhtisas. Ini memberikan faedah
al-qasr, pembatasan dan kekhususan. Jadi iyyaka na'budu itu artinya betul-betul saya beribadah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ditafsirkan para ulama, la na'budu ghairak. Kami tidak beribadah kepada selain. Wa iyyaka nasta'in, demikian juga sama. Ini iyyaka diawalkan untuk ikhtisas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Permohonan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat ini kalimat ikhlas. Ya, seseorang di dalam beribadah, di dalam meminta perlindungan, pertolongan hanya meminta kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Betul-betul menunjukkan ajaran tauhid. Ajaran tauhid adalah ajaran mengesahkan Allah semata. Apa yang kita kerjakan dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ada faedah, saya bawakan di antara faedah secara makna. Kita lihat di dalam kalimat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ibadah yang kita lihat dari kata na'budu, artinya ibadah, itu didahulukan daripada al-isti'anah. Nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ini di antara faedahnya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan sulit turun kalau seseorang malas beribadah. Oleh karena itu, yang ingin mendapatkan pertolongan Allah hendaklah beribadah kepada Allah terlebih dahulu, baru Allah akan memberikan pertolongannya. Memberikan pertolongannya. Oleh karena itu kita lihat orang-orang misalkan yang terlilit masalah gitu, berdoa kepada Allah sementara makanannya haram, pakaiannya dari haram, dan semua dari haram, berdoa kepada Allah meminta jalan keluar. Ana yustajabu. Bagaimana mungkin hal itu diberi jalan keluarnya, diterima doanya. Oleh karena itu, ini faedah bahwa seseorang yang betul-betul ingin dilepaskan masalah dalam hidupnya, hendaklah dia mendekat kepada Allah, beribadah kepadanya, baru minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memudahkan, menghilangkan masalah dan urusannya yang memberatkannya. Kemudian juga di antara pelajaran yang lainnya, kalimat iyyaka na'budu didahulukan itu lantaran memang secara asal itu ghayah, tujuan Allah menciptakan kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi kita semua yang ada di sini, aktivitas apa saja yang kita kerjakan, profesi masing-masing semuanya, ini bukan tujuan utamanya. Tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah. Itu hanyalah wasilah, sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalimat wa iyyaka nasta'in, isti'anah, meminta pertolongan, itu bagian dari wasilah saja, bukan ghayah. Ibadah itu ghayah dan pertolongan dari Allah itu wasilah agar kita diberikan kemudahan taufik di dalam beribadah. Baik. Kemudian kita masuk pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kalimat yang saya baca barusan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah itu adalah kalimat doa. Kalimat doa, makanya perlu diaminkan. Setiap kali imam selesai kalimat waladdallin, amin, istajib, artinya kabulkan ya Allah. Apa yang kita inginkan di dalam
doa tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta taufik, meminta hidayah, kita berada di jalan yang lurus. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dijelaskan sirat yang mustaqim itu seperti jalan yang mana? As-sirat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang mereka orang-orang yang telah diberikan nikmat. Disebutkan minan nabiyyin wa syuhada wa salihin. Para ulama menyebutkan jalannya para nabi, para syuhada, orang-orang yang berjihad, berjuang, orang-orang saleh. Ini jalan-jalan al-mun'am alaihim, orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Kita meminta berada di barisan mereka di dalam kalimat ini, dan kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari al-maghdub wad-dallun, yang dimurkai dan yang salah jalan. Ya, ini doa yang agung, dan kita baca kurang lebih 17 kali dalam sehari. Belum kalau kita tambah dengan sholat sunnahnya. Dan ini memberi pelajaran kepada kita, kita tidak aman dari dua golongan terakhir, ya, al-maghdub wad-dallun, tidak aman. Baik, sebelum itu kita, apa perbedaan al-mun'an alaihim, al-maghdub sama ad-dallun? Al-mun'an itu alladzi jama'u al-ilm wal amal, yang mereka itu menggabungkan ilmu dan amal. Jadi ketika kita mendapatkan keterangan yang jelas, hadisnya jelas, setelah sampai kepada Nabi, ayatnya jelas tentang sebuah amalan, kita kerjakan, itu termasuk al-mun'am alaih, termasuk orang-orang yang diberikan nikmat, karena dia menggabungkan antara ilmu dan amalnya. Dia mengetahui dalil dan mengerjakannya. Nah, ini di barisan para anbiya, para syuhada, para salihin. Sementara al-maghdub itu alladzi ya'lamuna al-ilm wa la ya'malu bihi. Orang tahu ilmunya tapi enggan mengerjakan. Ini sifat. Ya. Ad-dhalin, orang yang beramal bila ilmu, tanpa ilmu. Jadi di dalam ayat ini kita berdoa setiap kali kita salat itu agar kita ditetapkan berada di barisan orang-orang yang mengerjakan ilmu, yang mempraktekkan ilmu yang diketahuinya, dan meminta kepada Allah dijauhkan dari barisan orang-orang yang dia tahu ilmunya tapi tidak mau mengerjakan, atau dia karena modal semangat mengerjakan sesuka hati. Ini adalah golongan-golongan yang harus dihindari. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari gambaran apa yang kita baca di surah Al-Fatihah menunjukkan Al-Fatihah itu adalah intisari seseorang di kehidupan dunia ini. Bagaimana dia mengakui adanya Allah, memuji Allah atas kebesaran penciptaan segala sesuatunya, pengaturan segala sesuatunya, kebijaksanaannya, keadilannya, dan sebagainya. Maka seseorang dituntut untuk ikhlas di dalam ibadah, memperuntukkan segala sesuatu dari ibadah yang dikerjakan hanya untuk Allah, dan dia berdoa, dan doa mukhul ibadah, inti dari ibadah. Ya, inti dari ibadah doa, karena dengan doa itu terlihat, ya, kebutuhan hamba kepada Allah. Kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kan Allah pemilik surga, sehingga kita betul-betul menghambakan diri kepadanya, dan kita meminta taufik agar betul-betul Allah menjadikan kita di barisan orang-orang yang diberikan nikmat, dari barisan para nabi, para salih, orang-orang para syuhada, tidak di barisan orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai, yang mereka tahu dan tidak mengamalkan ilmu, atau ad-dhalun, yang mereka beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Baik,
Bapak dan Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin di antara pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami, dimengerti, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar itu membekas dalam hati kita, kemudian bertambah keimanan, ketakwaan kita, sehingga kita betul-betul bersemangat di dalam ibadah, bersemangat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufik, itu saja mungkin. Al-afu minkum katsira. Jika ada yang tidak difahami atau kurang jelas. Ada yang mau disampaikan, Pak? Kalau tidak kita cukupkan. Mangga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Yang di ya. Ya. Apakah kita sudah membaca gitu, Ustaz? Bagaimana? Yang kedua yang saya bisa tanyakan, kita kan sholat. Apakah sholat itu kita sudah sama saja membaca Al-Quran? Apakah sholat itu sama saja dengan membaca Al-Quran? Ya, baik. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Jadi yang menjadi dari segala sesuatu itu ada induknya, Pak, ya. Ada induk. Dan induk adalah pokok utama seseorang untuk kembali kepadanya. Kayak seperti induk, ya, induknya ayah. Jadi anak-anak kembali kepada ibunya. Ya. Disebutkan bahwa induk Al-Quran ada surat Al-Fatihah. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu mencakup semua isi Al-Quran dan keinginan atau maksud di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Maka disebutkan di awal itu ada tentang pengagungan Allah, ya, tentang pengagungan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu mencakup pencipta, pengatur, ya, dan ya alam semesta. Kemudian juga Ar-Rahmanur Rahim, menunjukkan rahmatnya Allah yang begitu luas. Maliki Yaumiddin, ini intinya bahwa setiap kita itu tidak aman untuk mengerjakan atau berbuat zalim kepada saudaranya. Maka semuanya akan diminta pertanggungjawaban dan ada balasan yang setimpal. Sehingga surat ini surat yang begitu pendek, ya. Kemudian di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti bahwa seseorang harus ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Dan ada doa. Doa itu dipanjatkan oleh para nabi di dalam atau disebutkan di dalam surat-surat yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang di dalam kehidupan ini tidak bisa mengandalkan dirinya, ya, tidak bisa mengandalkan dirinya, dan dia harus betul-betul meminta kepada Allah karena dirinya atau manusia itu lemah. Innal insana khuliqal insanu dhaifan. Bahwa manusia diciptakan lemah, sehingga pantas bahwa Al-Fatihah menjadi ummul kitab. Dan penetapan ini juga bukan tidak berdasarkan dalil, ya, karena disebutkan tentang Al-Fatihah Ummul Kitab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ya,
Sementara Iqra, Iqra di antara wahyu pertama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu agar betul-betul seseorang itu memulai hidupnya dari mempelajari dan membaca, ya, membaca. Dan ini bersifat lebih khusus kepada pribadi, agar seseorang betul-betul memperbaiki diri, membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi intinya Pak, bahwa penetapan Al-Qur'an menjadi ayat atau surat pertama di dalam Al-Qur'an karena dia menjadi induk Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang menunjukkan rukunnya Al-Fatihah, lam yaqra bi ummil kitab, disebutkan bahwa fahu hidaj, bahwa salatnya kurang, seperti tidak sah. Itu penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan terkait keutamaan dia mencakup segala apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya wajar dia menjadi ummul kitab. Allah taala alam. Mudah-mudahan itu membantu. Kemudian apakah kita sama ya? Karena kita di dalam salat itu ada Al-Qur'an juga. Jadi sama seperti kita membaca Al-Qur'an. Di dalam salat itu ini adalah amalan-amalan yang besar ya. Tergabung di dalam zikir-zikir, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tilawah Al-Qur'an, ada doa. Mencakup semuanya. Dan seseorang di dalam sholat, makanya dia betul-betul sholat itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir, dia baca zikir, doa dan Al-Qur'an yang dibaca, sehingga amal ini sangat besar. Dan berbeda dengan membaca secara khusus ya. Kalau sholat itu sendiri, itu ditetapkan waktunya, kemudian tata caranya, aturan-aturannya ada yang ditetapkan oleh syariat. Sementara Al-Qur'an itu bebas ya. Kita baca kapan saja. Tapi hendaknya seseorang itu bersama Al-Qur'an, karena itu dicontohkan oleh para ulama, para nabi. Dan para ulama terdahulu itu membaca Al-Qur'an, tidak meninggalkan Al-Qur'an. Menjadikan Al-Qur'an sebagai zikir hariannya. Ya, sehingga betul-betul mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin Pak, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila kurang bisa dipahami. Cukup mungkin ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menambahkan keberkahan di umur atau di sisa umur kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.